Appendix. Beberapa pertanyaan muncul setelah buku ini dicetak, yang berhubungan dengan apa yang disebut jin, dijawab di dalam appendix ini. Silakan pelajari bersamaan ini dengan bab malaikat. 1. Apakah jin itu? Jin yang disebutkan di dalam Quran suci sungguh bukanlah semacam jin yang ada di dongeng-dongeng atau yang biasa dibayangkan oleh orang pada umumnya. Kata jin itu menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan. Dan di dalam Quran biasa disebut beberapa arti yang berbeda yang menunjukkan kepada orang atau sesuatu yang jauh dan tidak tampak. Ini bisa diterapkan terhadap para pemimpin, yang berbeda dengan orang biasa, dan bisa juga diterapkan terhadap orang asing di negeri lain. Contohnya, Allah berfirman, "Wahai masyarakat jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu para utusan dari golongan kamu?" Al-Quran Surat 6 ayat 131. Karena utusan Tuhan hanya datang kepada manusia. Jin di sini juga manusia. Dan yang dimaksudkan, jin dan manusia, adalah para pemimpin dan orang-orang biasa. Begitu pula, Quran 2 kali menyebutkan beberapa jin yang menerima ajaran, Al-Quran Surat 46 ayat 29, 72-1. Dalam hal pertama, suatu suku Yahudi yang dimaksud, dan yang kedua adalah kaum Kristen. Disebut jin sebab mereka itu jauh. Kata jin juga digunakan untuk sesuatu yang tak bisa dilihat, makhluk non-fisik yang menggerakkan keinginan rendah di dalam batin seseorang. Ini berbeda dengan malaikat yang mendorong batin seseorang untuk berbuat baik. 2. Jadi jin itu, jenis yang kedua, dan malaikat mendorong batin seseorang berlawanan arah? Ya, jika Anda membicarakan masalah jin dalam pengertian yang kedua seperti disebutkan di atas. Nabi suci bersabda bahwa setiap manusia mempunyai jin dan malaikat yang bergabung dengannya baik pada diri laki-laki maupun perempuan. Beliau pernah ditanya apakah ia itu sama dengannya. Nabi suci menjawab, "Itu sama seperti aku, namun Allah telah menolongku terhadap jinku, karenanya ia tunduk kepada Tuhan. Ia tidak menyuruhku berbuat sesuatu, kecuali kebaikan saja." Jadi malaikat dan jin menghadirkan dua kekuatan yang berlawanan yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan buruk. Jika Anda terdorong untuk berbuat jahat, maka rubahlah itu dengan perbuatan baik. Dan sebagaimana halnya malaikat, jin tersebut bukan makhluk fisik, oleh karena itu tidak bisa dilihat ataupun didengar dengan panca indera manusia. 3. Dikatakan bahwa setan adalah malaikat yang tak patuh kepada Tuhan dengan menolak untuk bersujud kepada Adam. Benarkah itu? Malaikat tidaklah mempunyai kehendak sendiri. Jadi pertanyaan malaikat yang tidak taat kepada Tuhan, mestinya tidak ada. Setan disebutkan sekali di dalam Quran, jelas sekali adalah salah satu dari jin, Al-Quran Surat 18 ayat 50. Jadi bukan salah satu dari malaikat. Ringkasnya, apa yang diberitahukan Quran kepada kita bahwa Tuhan memberikan ilmu segala sesuatu kepada Adam, kemudian segenap malaikat tunduk kepada Adam, tetapi setan menolak berbuat begitu dan memperdaya Adam dan istrinya. Artinya orang itu, karena ia memiliki ilmu pengetahuan, ia bisa menaklukkan alam, tetapi ia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri dari perbuatan buruk. Oleh sebab itu, Tuhan menurunkan wahyu agar manusia bisa mencegah dorongan setan. 4. Apa yang dimaksud Quran ketika berfirman bahwa Tuhan menciptakan jin dari api? Ini kembali kepada manusia yang melawan Tuhan dan menolak berbuat baik, menuruti dorongan kemauan jin. Mengikuti kehendak berontaknya dan bersifat sombong. Dan sebenarnya di dalam hatinya terbakar oleh api keinginan jahat, sombong dan dengki. Mereka disebut sebagai diciptakan dari api. Begitu pula, manusia dijelaskan sebagai diciptakan dari debu, sebab sifat manusia yang hakiki adalah rendah hati dan taat kepada Tuhan. 5. Jadi jin yang disebutkan di dalam Quran, berbeda sekali dengan yang pada umumnya dibayangkan? Benar sekali. Quran suci dan hadis tidak mendukung gambaran jin pada umumnya sebagai makhluk yang melakukan di atas kekuasaan perbuatan manusia, yang bisa muncul dalam bentuk manusia dan ikut campur dalam urusan manusia, atau dapat menguasai manusia dan mempengaruhi mereka dengan merasukinya. Gagasan ini tidak bisa diterima oleh ajaran Islam.